Selamat malam semua teman-teman. Semoga liburan Natal dan tahun barunya ini membuka semangat baru di tahun 2025. Yeay! Balik lagi nih sama kelas gratisnya Katika. Jadi yang baru-baru nih, perkenalkan aku Malika yang biasanya selalu ngoceh di setiap webinar-webinar Katika, ya kan? Jadi sebelum Katikanya masuk, itu harus mendengar ocehan aku dulu. Jadi semoga tidak sawan, tidak ada yang gendang telinganya kayak ya ampun suara kakak ini udah cempreng banget gitu kan, melengking banget, tapi ya ini untuk menumbuhkan rasa semangat di malam hari sebelum besok kita sudah mulai beraktivitas kembali. Oke, di sini aku nggak akan sendiri. Tentunya pasti ada Katika dong ya, dan di sini juga ada para jajaran admin belajar gitu, ada Kak Sofia, ada Kak Nadira. Pokoknya di sini semuanya akan membantu untuk proses webinar gratis pada malam hari ini. Dan aku mau ngasih tahu, ada yang baru, banyak yang baru di webinar gratis di tahun 2025 ini. Yang pertama, kalau biasanya sebelumnya ada sertifikat, kali ini tidak ada ya. Kenapa? Karena Katika fokus untuk membagikan ilmu. Jadi di sini teman-teman tidak harus mengejar sertifikat, tapi dikejar ilmunya ya. Kapan lagi kan yang biasanya harus bayar ratusan ribu, di sini dikasih sama Katika gratis. Free pokoknya semua ilmunya. Terus, jadi yang kedua tidak akan ada lagi form absen yang biasa dibagikan sama Kanadira. Jadi di sini hanya untuk ada ya udah, belajar aja, seseruan bareng aja gitu kan. Terus kalau ada yang lama, apa yang lama adalah tetap dibagikan link untuk rekaman webinarnya yang nggak bisa ikutan atau yang jaringannya putus-putus. Nah itu tiba-tiba nggak bisa ikut join lagi, nanti akan dibagikan. Tapi kalau juga tidak ada kendala ya dari Katikanya, terus akan dibagikan juga link PDF materinya untuk webinar pada malam hari ini. Jadi tenang teman-teman, jangan ditanya lagi karena itu pasti akan segera dibagikan. Oke? Terus malam hari ini tetap didukung oleh Berimpro, Kenat Bainat, Seruan Kreatif, dan Bengkel Konten. Jadi jangan lupa ya teman-teman semuanya nanti di tag. Selain tag Katika, di tag juga para sponsor-sponsornya. Karena kalau nggak ada sponsornya, nggak jalan ini webinar gratisnya. Nah, malam hari ini temanya tuh ngapain sih? Sampai teman-teman ini pada mau ikutan sampai full banget formnya. Nah, itu malam hari ini kita akan mencoba membuka tabir tren menulis di tahun 2025 itu seperti apa sih gitu kan. Nah, di sini pasti kan nggak hanya ada yang blogger, nggak hanya ada yang nulis artikel aja, tapi juga ada yang nulis novel, nulis cerpen. Nah, di sini malam hari ini kita akan membahas semuanya lengkap. Tren 2025 tuh apa sih? Genre dari untuk novel, terus apa dilakukan blogger. Kita langsung menyambut Katika Widya. Malam Katika. Selamat malam, Kak Malika. Kak Katik, Malika masih di agak mute. putus-putus. Malam. Aku Iya. putus-putus. Apakah suaraku masih putus-putus, teman-teman? Masih Enggak kah? sih. Ini kayaknya kalau udah putus-putus, harus Katika langsung ngomong di muka. Kayak, udahlah suara lingkingan ini, hentikan, hentikan. Kayak freeze-freeze gitu, Kak Malika. Oke, teman-teman, sudah siap untuk mengikuti? Serius, ini kayak harus Katika langsung dia ngomong. Aku Ya. langsung kayak merasa tersindir dengan jaringan sendiri. Coba dimatiin videonya aja. Oh iya, iya, benar-benar. Nah, suaraku masih putus-putus tidak? Sudah, aman, aman. Aman. Oh, berarti Mm-mm. jaringanku tidak boleh memunculkan mukaku. Maaf ya. Oke, juga ya. Suaranya juga tidak, kata jaringan lentingan suaranya tolong hentikan. Jadi, daripada mendengar suara aku lama-lama lagi, silakan Katika digas. Katika, apa sih tren 2025 dalam sistem penulisan dan untuk para penulis kita malam hari ini?
Oke, halo, selamat malam semuanya. Terima kasih udah hadir di webinar menulis gratis Januari 2025. Hari ini aku bakalan ngomongin soal peluang penulis dan tren industri literasi di tahun 2025. Mungkin sebelum kita mulai, aku tuh mau ngasih tahu dulu kalau ini adalah tren yang akan aku sampaikan ini adalah hasil dari prediksiku sama hasil dari riset ya. Jadi gabungan antara prediksi dan riset gitu. Karena aku udah bergerak di bidang penulisan ini cukup lama gitu. Dan aku kali ini akan membagikan atau sharing gitu ya. Kira-kira prediksinya untuk tahun ini tuh apa aja. Nah, untuk teman-teman yang belum kenal sama aku mau kenalan dulu ya teman-teman. Eh, Perkenalkan, nama aku Tika Widya. Aku adalah penulis lepas gitu ya, yang kebanyakan tuh kerja di content writing, creative writing, script writing, dan berbagai bidang penulisan lainnya gitu ya. Aku udah kerja jadi full time penulis tuh sejak tahun 2018 gitu. Ada beberapa penghargaan dan achievement juga, tapi aku tuh paling suka berbagi sama teman-teman lewat banyak channel gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau tanya-tanya atau mau berbagi atau mau berdiskusi gitu ya soal penulisan, bisa langsung join ke komunitas penulis yang aku bangun. Itu ada komunitas belajar menulis namanya. Nah, nanti di PDF teman-teman bisa langsung klik di situ ada tulisan komunitas, itu langsung ngasih link buat uh, join ke komunitas aku. Terus selain itu teman-teman juga bisa mengikuti pemikiran-pemikiranku soal penulisan itu dari Instagram, dari website aku sendiri tikawidia.com dan terutama dari webinar gratis ini gitu ya. Webinar menulis gratis ini tuh akan diselenggarain setiap bulan tuh sekali gitu ya. Tujuannya itu karena aku pengen berbagi, pengen um, sharing nih sama para penulis yang mungkin masih baru masuk ke dunia penulisan atau mungkin juga udah lama berkecimpung di dunia penulisan gitu. Kita sharing insight, sharing info, sharing pengetahuan gitu mungkin lewat webinar menulis gratis yang diselenggarakan sebulan sekali. Dan don't worry ini akan gratis selamanya kayak gitu. Selain webinar gratis aku juga punya kelas-kelas. Sekarang tuh ada kelas privat, ada kelas praktik menulis tuh fokusnya ke praktek gitu ya, tapi online juga. Terus ada dua kelas mandiri di mana kalian tuh bisa menikmati video dan mengerjakan tugas dari kelas mandiri itu. Ada satu kelas 15 keterampilan menulis di kelas bersama sama kelas freelance writer di Tempo Institute kayak gitu. Nah, sekarang aku mau langsung lanjutin aja ya teman-teman ya apa yang mau aku sampaikan hari ini. Yang pertama tuh tentu saja aku pengen ngasih tahu teman-teman kenapa kenapa sih penulis itu harus tahu tren gitu. Apalagi ini kan pergantian tahun gitu ya. Kita harus bisa memprediksi atau harus bisa riset atau harus bisa apa namanya itu memahami nih apa yang bakalan tren selama 1 tahun ke depan. Kenapa penulis tuh harus aware sama tren? Itu karena yang pertama, kita sebagai penulis tuh harus bisa bikin strategi nih. Kita mau apa aja setahun ini dan gimana caranya kita kita bakalan survive dari menulis kalau kita nggak tahu tren gitu. Makanya butuh butuh tahu tren, butuh butuh berangkat dari sesuatu dulu gitu, baru kita bisa bikin strategi yang insya Allah sukses gitu. Terus yang kedua itu kalau kita tahu prediksi tren tahun ini, kita tuh bisa punya referensi nih soal minat audiens. Minat audiens ini kan beda-beda ya, bukan beda-beda sih ya, tapi lebih ke berkembang gitu. Jadi tahun ini mungkin mereka minatnya ke cerita-cerita yang bombastis, sensasional gitu. Tahun depannya ternyata berkembang lagi nih, mereka pengennya cerita-cerita yang lebih soulful, lebih lebih subtle kayak gitu. Nah, minat audiens itu biasanya harus kita isi dengan karya gitu. Dan gimana kita bisa bikin karya yang relevan kalau kita nggak ngerti minat audiens. Jadi tren ini selalu hasil atau
lambang yang menunjukkan minat audiens tulisan itu seperti apa. Yang ketiga, memahami prediksi tren bikin kita bisa menciptakan karya yang relevan. Tentu saja seperti yang aku jelaskan tadi, semakin relevan kita dengan audiens, dengan minat atau demand audiens yang ada sekarang, maka kemungkinan kita, eh, kemungkinan jangkauan kita menjadi semakin luas itu jadi tinggi. Terus yang keempat, punya rencana tahunan. Itu mungkin lebih cocok untuk writer yang kayak aku ya, yang udah full time freelance writing gitu. Eh Kalau aku sendiri tuh pasti bikin plan gitu, tahun ini aku mau mencapai apa saja gitu ya, achieving apa aja gitu. Dan prediksi tren ini jadinya sangat informasi atau yang sangat berharga buat aku, bekal yang sangat berharga untuk bikin planning nih setahun ke depan mau apa. Yang kelima, prediksi tren itu juga bikin kita bisa beradaptasi dengan perubahan dengan cara yang lebih baik tentu saja gitu ya. Jadi nggak shock kayak beberapa tahun yang lalu ketika generatif AI itu muncul untuk pertama kali itu kayak writers tuh pada shock gitu ya dengan perubahan gitu. Nah, itu mungkin karena mereka nggak tahu prediksinya, nggak tahu eh forecast soal teknologi yang bakalan mengubah cara kita bikin konten atau cara kita menulis kayak gitu. Tapi ketika kita tahu tren, ketika kita tahu teknologi yang kira-kira bakal muncul, itu kita bisa beradaptasi dengan perubahan ini dengan lebih cepat, dengan lebih baik juga. Nah, lanjut aja setelah ngomongin manfaatnya paham tren, aku akan langsung masuk ke tren content writing 2025, teman-teman. Jadi, yang dibahas pertama kali ini adalah soal content writing ya. Hmm. Di sini aku batasin dulu content writing itu apa. Jadi teman-teman tuh paham yang aku maksud ketika aku menyampaikan trennya gitu ya. Content writing itu adalah penulisan semua konten yang bertujuan buat bangun awareness, menaikkan traffic, menghasilkan lead, dan meningkatkan online presence. Ini bisa berlaku untuk personal branding atau bisa berlaku untuk companies, startup, UMKM kayak gitu. Uh, di sini yang akan aku bahas, yang aku maksudkan dalam presentasi materi kali ini, bentuk content writing-nya itu adalah semacam artikel, skrip video, email, postingan di media sosial gitu. Nah, itu adalah bentuk content writing yang aku cover di dalam uh, materi kali ini. Nah, selanjutnya ada tren pertama di yang pertama ini aku akan membahas dulu tentang demand content writer. Sama seperti tahun kemarin kemarin ya, perusahaan, startup dan UMKM tuh masih butuh penulis seperti kita buat bikin atau buat ngisi konten website, konten blog, konten landing page dan bahkan konten sosial medianya gitu. Jadi ini adalah ceruk permintaan yang masih hype banget, yang pasti membutuhkan banyak penulis juga kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen mengembangkan usaha atau mengembangkan karir ke arah content writing tuh ini tahun ini tuh masih saat yang tepat dan masih bakal berkembang lagi, masih semakin banyak lagi nih content writer dicari sama perusahaan. Yang kedua, eh, tapi nih, klien sekarang atau perusahaan, startup, dan UMKM itu lebih pinter nih sekarang. Mereka nggak mau hasil tulisan yang biasa aja. Atau hasil tulisan yang kelihatan AI banget itu kayaknya mereka menghindari ya. Walaupun kebanyakan tuh nggak keberatan ketika kita bekerja dengan AI, tapi mereka pengennya tuh hasil akhirnya tuh lebih otentik, lebih personal dan lebih komunikatif gitu. Jadi ada aja gitu perusahaan yang cari artikelnya tuh ditulis dengan POV 1, ditulis dengan insight penulisnya, ditulis dengan pengalaman kita gitu, dengan gaya yang komunikatif atau gaya yang santai itu banyak juga yang cari artikel seperti itu gitu. Yang keempat,
ada tren baru nih namanya zero click content. Apa sih zero click content gitu ya? Zero click content itu adalah konten yang langsung ngasih tahu semuanya ke audiens dari satu konten gitu. Jadi kalau kita kan dulu sering mengenal nih ya konten-konten yang kayak cuman dibahas kulitnya aja, terus habis itu si penulis nih akan minta kita untuk ngeklik link tertentu ketika audiens tuh pengen tahu lebih lanjut. Nah, konten seperti ini tuh jadi hal yang dihindari sekarang sama klien, sama perusahaan ya. Kebanyakan tuh pengennya itu zero click content, jadi konten yang menyeluruh eh dan lengkap dan ngasih value gitu ke audiens dari satu lembar aja. Memang terakhirnya bakalan ada tombol untuk menjual produk sih ya. Cuman itu nggak akan jadi tombol yang mengarahkan audiens ke edukasi lainnya. Tapi satu konten tuh udah lengkap semuanya, udah bahas value-nya, udah kasih tahu problem, udah kasih tahu solusinya dan produknya gitu. Terus terakhir tuh cuman ngarahin audiens buat beli gitu apa yang dijual kontennya. Nah, terus content writing sekarang tuh juga harus pinter riset. Karena ya apa namanya perusahaan startup dan UMKM sekarang tuh kan makin aware ya digital marketing tuh butuhnya apa. Makin aware nih website tuh butuhnya apa gitu, sosial media itu butuhnya apa gitu. Makanya mereka sekarang semakin menghargai riset yang mendalam dan insight pribadi penulis. Kalau dulu kan ketika kita hmm, mungkin teman-teman yang menulis sudah sejak lama, udah sejak tahun 2018. Pas 2018 itu insight pribadi penulis tuh nggak se-hype sekarang gitu ya. Jadi tulisan-tulisan yang ditulis dari POV penulis atau POV 1 itu mungkin nggak se-relevan sekarang. Tapi kalau sekarang nih kayak dunia tuh menuntut penulis untuk bisa ngasih statement, bisa bisa membagikan insight, membagikan pengalamannya. Tren kedua masih seputar content writing ya. Sekarang ini konsumsi video tuh meningkat jadi 80% dari total online traffic tuh ya. Jadi kita sekarang semakin banyak mencerna konten yang bentuknya video, entah itu video TikTok atau Instagram Reel atau YouTube Short atau bahkan YouTube panjangnya sekalian kayak gitu. Nah, makanya video ini dilirik nih sama perusahaan-perusahaan sama brand untuk jadi strategi marketing nomor satu gitu. Makanya kalau teman-teman tuh punya skill menulis skrip ya, menulis skrip video terutama, maka tahun ini adalah tahun kalian. Karena 80% orderan tuh eh bakalan bentuknya tuh skrip video. Kalau misalnya teman-teman belum bisa nulis skrip video, ada baiknya untuk belajar di awal tahun ini supaya bisa sudah bisa menguasai tulisan berbentuk skrip video ke bulan-bulan ke depan. Selanjutnya, tren yang ketiga, banyak klien, banyak perusahaan, banyak uh, startup itu cenderung memilih bekerja sama dengan penulis yang punya blog profesional. Kenapa? Karena punya blog itu bikin klien tuh ngerasa bahwa penulis tuh punya kemampuan SEO yang mumpuni gitu. Jadi, jadi penulisnya tuh nggak cuman sekedar tahu cara nulis ya, tapi bisa juga optimasi SEO gitu. Karena kelihatan jelas karena dia punya blog profesional sendiri, milik sendiri. Makanya untuk tahun ini tuh aku saranin gitu ya buat teman-teman freelance writer yang pengen meningkatkan level freelancingnya, itu minimal kita punya satu blog pribadi yang profesional untuk nunjukin karya-karya kita, untuk nunjukin insight kita, untuk nunjukin uh, personality dan
suara otentik yang kita punya sebagai seorang penulis kayak gitu. Nah, selain itu keuntungannya punya blog apa? Keuntungannya punya blog, kita juga nggak hanya akan di-hire oleh klien sebagai seorang penulis, tapi kita juga bisa generating income dari blognya sendiri. Misalnya tuh sekarang banyak banget brand yang cari blogger buat konten placement gitu ya, buat beli backlink eh, yang mengarahkan link ke kayak website official perusahaan mereka. Tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan traffic sekaligus meningkatkan otoritas brand mereka. Makanya mereka butuh banyak blogger nih buat kerjasama gitu ya. Makanya kalau temen-temen tuh suka nulis konten, artikel, terus pengen pengen lebih banyak income di bidang ini, aku sarankan untuk selalu punya blog pribadi yang profesional sendiri. Nah, tren yang keempat ini seputar platform freelance gitu. Facebook, Upwork, Fiverr, dan LinkedIn itu tetap jadi portal utama buat cari klien untuk penulis. Terus, tahun ini ya, 50% tenaga kerja di dunia bakalan diisi oleh freelancer. Makanya freelancer ini semakin banyak, tapi juga akhirnya persaingannya makin ketat nih. Teman-teman harus paham value otentik apa nih yang bakalan kita tawarin ke klien. Apa beda aku sama beda dia gitu. Apa yang bikin aku tuh menonjol kayak gitu. Nah, karena persaingannya juga jadi makin ketat ya. Terus kebanyakan freelancer akan semakin memilih transaksi dengan klien tuh via platform untuk menjamin keamanan payment pribadi gitu. Ini juga aku selalu anjurin ke teman-teman freelancer baik di komunitas maupun di lewat IG juga ya. Teman-teman kalau baru aja mulai freelance itu atau baru aja kenal sama klien tuh usahakan ajak dia transaksi via platform aja. Via platform tuh kita ada perlindungannya, jadi dilindungi sama platform biar kitanya nggak rugi gitu ya. Eh kalau mau keluar dari platform, jadi kalau mau transaksi di luar platform, di posisi kliennya ini baru pertama kali pesan ke kita, maka usahakan untuk meminta klien membayar 100% di awal sebelum kalian bekerja. Lanjut, kita akan membahas sedikit soal trending niche yang bakalan trending di 2025. Itu ada health and wellness, masih nomor satu ya soal kesehatan ini, karena ini kayak uh, topik YMYL yang paling teratas biasanya karena langsung berhubungan sama kesehatan audiens. Terus yang kedua, interest audience terhadap mental health itu semakin tinggi ya. Jadi mental health awareness ini masih masih makin tinggi trennya. Terus yang ketiga tuh ada personal development. Ini maksudnya tuh kayak pengembangan diri, entah itu pengembang hobi yang sifatnya itu mengembangkan diri kayak menulis, membaca itu juga masuk ke personal development ini. Terus yang keempat ada traveling. Traveling ini maksudnya wisata gitu ya. Jadi teman-teman tahu nggak? eh Beberapa hari lalu aku kayaknya baca liputan di Tempo ya, liputan di koran Tempo gitu. Itu pas liburan Nataru kemarin, Natal tahun baru kemarin, tuh ternyata banyak banget orang Indonesia yang berwisata. Dan uniknya orang Indonesia yang berwisata ini bukan orang-orang yang kaya atau di kalangan menengah ke atas gitu enggak, malah yang orang-orang kelas atas tuh cuman menempati 8% aja dari keseluruhan industri wisata di Indonesia, sementara itu 92% lainnya itu ditempati oleh orang-orang yang kelasnya menengah dan bahkan menengah ke bawah. Ini membuktikan kalau wisata atau traveling itu udah jadi kebutuhan wajib nih bagi banyak orang. Bahkan
yang kelas ekonominya pun nggak terlalu di atas tuh tetap suka traveling. Mereka bahkan bisa bela-belain tuh kayak puasa atau berhemat selama 1 tahun agar bisa wisata nih di akhir tahun kayak gitu. Oleh karena itu, kebutuhan eh, kebutuhan informasi soal wisata, soal traveling ini tetap akan trending dan malah akan semakin naik nih di 2025, terutama untuk website-website Indonesia ya. Terus yang kelima ada sustainable living. Ini ke arah-arah climate change, cara atau mitigasi climate change, terus ke arah-arah cara bikin bikin lingkungan kita atau bikin bikin lingkungan kita lebih eco-friendly, pengelolaan sampah yang baik, waste management kayak gitu-gitu. Terus yang keenam ada freelancing dan remote work. Akhir tahun kemarin atau malah tengah tahun kemarin tuh ya, banyak perusahaan yang mulai mencabut atau mulai meniadakan opsi hybrid working gitu. Oleh karena itu, banyak juga tenaga kerja yang akhirnya um, berhenti berhenti dari perusahaan-perusahaan besar dan memilih untuk jadi freelancer biar bisa tetap selamanya remote working. Makanya tuh niche freelancing dan remote working itu tetap trending nih sampai 2025 karena ada banyak tenaga kerja baru yang awalnya kerja di orang sekarang keluar dan pengen kerja sendiri gitu, kerja dari mana aja. Yang terakhir ada AI. Ini masih trending walaupun akhirnya agak meredup sekarang ya. Sekarang orang-orang akan lebih berbicara soal AI dari sisi machine learning, dari sisi teknologinya kayak gitu daripada khawatir akan AI. Nah, strategi untuk content writer di 2025 ini yang pertama optimasi portofolio dan ini wajib gitu ya. Kalau bisa teman-teman yang mau berkarir di content writing itu punya blog profesional sendiri dan menyiapkan PDF portofolio yang 1 halaman. Jadi PDF portofolio ini 1 halaman bentuknya dan biasanya diisi link-link ke arah portofolio yang lain, entah itu bentuknya Google Drive atau ke bentuk bentuk blog gitu. Yang kedua, usahakan teman-teman aktif di LinkedIn 30 menit sehari. Itu untuk cari peluang nih. Selain cari peluang, kita juga bisa cari networking lewat LinkedIn. Yang ketiga, gabung komunitas penulis. Gabung komunitas penulis kayak komunitas belajar nulis by aku, by Rika Widya gitu. Untuk saling belajar antar sesama penulis, saling berkomunikasi dan berkolaborasi antar sesama penulis, biar kita tuh punya network sendiri gitu. Network yang isinya penulis yang bisa saling berbagi insight. Yang terakhir, teman-teman kalau mau jadi content writer minimal harus paham yang namanya basic SEO. Jadi basic aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai sama sekali nggak tahu gitu. Jadi ambillah kursus yang basic-basic aja nggak apa-apa, itu udah cukup untuk writer. Tapi jangan sampai nggak tahu sama sekali, jangan sampai menolak job cuman karena aduh aku nggak bisa nih nulis SEO itu, jangan ya. Jadi minimal nih ya tahun ini kalau kalian belum menguasai SEO gitu ya, cobalah belajar. Lanjut. Ini mungkin udah ditunggu sama banyak teman-teman yang aku melihat nama-namanya di sini. Ini adalah tren creative writing 2025 gitu. Ruang lingkup creative writing itu apa aja, Kak? Jadi kalau di sini pengertianku tentang creative writing adalah penulisan karya artistik yang menggunakan imajinasi, kreativitas, dan gaya bahasa sastrawi serta personal gitu ya. Bentuknya kayak apa? Bentuknya gampang, teman-teman. Ini pasti semuanya udah tahu. Bentuknya tuh kayak novel, cerpen, puisi, drama, skenario, dan bahkan kadang tuh non-fiksi kreatif juga masuk ke dalam creative writing. Non-fiksi kreatif tuh kayak apa sih? Gampangnya tuh kayak tulisan-tulisannya Malcolm Gladwell gitu. Itu hampir semua bukunya Malcolm Gladwell adalah non-fiksi kreatif gitu. Gampang lagi tuh kayak tulisan-tulisan blog favorit kalian yang biasanya mendiskusikan soal pengalaman pribadi mereka itu juga masuk dalam non-fiksi kreatif.
Nah, ada beberapa tren genre fiksi 2025. Yang pertama tuh cozy genre bakalan naik dan bentuknya ini ada macam-macam. Ada cozy fantasi, ada cozy misteri, ada low stake romance atau kita juga bisa bilang cozy romance. Jadi semua yang sifatnya cozy itu naik. Kenapa? Aku akan menjelaskan satu persatu genrenya. Tapi ini nggak ada di materi ya teman-teman. Jadi aku langsung ngobrol aja gitu, ngasih tahu lewat verbal aja gitu. Teman-teman mungkin bisa catat sendiri kalau dirasa informasinya tuh penting buat kalian, oke? Oke. Jadi genre cozy itu yang kayak gimana sih Kak gitu. Ada banyak yang belum tahu mungkin ya penggolongan genre cozy ini. Genre cozy ini kayak teman-teman mungkin aware gitu. Kalau suka baca juga akan aware kalau tahun kemarin atau akhir tahun kemarin tuh kita tuh kebanjiran buku-buku dari Jepang, yang buku-buku novel-novel terjemahan dari Jepang tuh. Biasanya tuh judulnya kayak Little Shop di mana gitu ya, Summer di mana gitu. Nah, itu adalah genre yang kita sebut genre cozy gitu. Jadi genre cozy ini adalah tulisan fiksi yang punya elemen-elemen yang ngasih elemen-elemen kehangatan gitu ya. Jadi fokus ke ngasih tahu atmosfer ceritanya dalam bentuk detail setting, dalam bentuk detail detail karakteristik tokoh gitu ya, dengan konflik yang nggak membahayakan hidupnya si tokoh biasanya kayak gitu. Jadi story-nya itu isi gampang diikuti dan fokus ke kayak ngasih pengalaman eh escapism gitu buat pembaca gitu. Jadi pembaca yang baca itu bakalan ngerasa kayak dia itu bisa berhenti sejenak dari dunianya dan masuk ke dunia fiksi ini, jadi ngelihat tokoh-tokoh di dalam bukunya ini dan ngerasa lebih santai gitu, ngerasa lebih rileks dan ngerasa eh ngerasa apa ya, ngerasa ngerasa rilis mungkin ya, stress rilis gitu yang bikin bikin dia bikin mereka tuh merasa nyaman. Jadi intinya ini adalah genre cerita fiksi yang tujuan utamanya adalah bikin audiens tuh ngerasa nyaman. Nah, ada beberapa yang populer itu cozy fantasi, cozy misteri, sama cozy romance gitu ya. Kalau cozy fantasi ini bakalan ada elemen-elemen fantasi yang dimasukin ke dalam story-nya. Aku lagi baca nih, kebetulan kalau cozy fantasi itu ada novel judulnya The Fairy Society of Irregular Witches gitu ya. Jadi itu ceritanya adalah seorang penyihir yang hidup di dunia modern itu di diundang untuk bekerja di sebuah rumah gitu ya, sebuah rumah di kayak semacam taman gitu ya. Jadi lokasi rumahnya itu ada tamannya, ada bukitnya, kayak gitu, ada banyak pohon-pohonnya gitu ya. Ternyata di situ tuh rumahnya tuh isinya adalah tiga anak kecil yang ternyata juga penyihir gitu. Dia disuruh mendidik atau dia disuruh jadi guru sihir untuk tiga anak kecil ini kayak gitu. Jadi kerasa kan ya itu lebih ke heartwarming, lebih ke feel good gitu ya, daripada ngasih konflik yang bombastik kayak tahun lalu. Ketika tahun lalu kan audiens tuh demen banget hal-hal yang bombastik gitu ya. Kalau ini bertolak belakang tahun 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 sekarang ini bakalan bertolak belakang gitu. Tahun lalu audiens tuh pengennya itu hal-hal kayak apa namanya, transmigrasi gitu. Jadi seorang pembantu yang tiba-tiba bangun jadi tuan dan akhirnya membebaskan dirinya dari perbudakan, hal-hal yang sangat bombastis ya. Kalau tahun ini mereka sukanya hal-hal yang cozy gitu. Cozy mystery, yang kedua ada cozy mystery itu ada contohnya. Dari kemarin kayaknya di grup komunitas ada yang ngerekomendasiin aku buat baca The Number One Ladies Detective Agency. Nah, itu adalah salah satu contoh novel bergenre cozy mystery. Jadi itu light hearted tapi tetap ada misterinya gitu.
Tapi crime-nya ini bentuknya bukan pembunuhan atau sesuatu yang gore kayak gitu ya. Tapi lebih ke misteri-misteri kecil yang terjadi di sebuah komunitas yang kecil kayak gitu. Terus berikutnya ada low stakes romance atau cozy romance gitu ya, hampir sama gitu. Ini contoh adalah cerita tentang everyday life kita gitu. Jadi hidup sehari-hari eh, atau relasi antar tokoh yang tanpa konflik yang terlalu dramatis gitu. Jadi bukan model-model ipar adalah maut gitu ya. Tapi benar-benar cerita-cerita yang bikin feel good, bikin heartwarming kayak gitu. Selanjutnya, tren berikutnya itu ada tren yang namanya dark academia. Dark academia ini adalah genre yang eh, tema-temanya itu sering membahas atau sering bersinggungan dengan tema-tema eh, pendidikan, intelektualisme, dan eksistensialisme gitu. Jadi ada apa ya kayak dark aspek dari lingkungan akademis kayak gitu. Jadi ngomongin soal tokoh-tokoh yang hidupnya di Menara Gading atau di lingkungan akademis ya paling enggak ya. Jadi backgroundnya tuh biasanya di tempat institusi eh, pendidikan. Terus selanjutnya ada sci-fi atau spekulatif fiction atau science fiction soal climate change, soal isu-isu environmental gitu. Itu masih populer mengingat kita sekarang juga emang langsung berhadapan dengan isu-isu climate change gitu ya. Bisa 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 bahas perubahan iklim, bisa bahas solusinya dan bisa bahas soal bencana kayak gitu. Tuh biasanya tema-tema yang bagus untuk genre ini. Terus yang terakhir dan masih akan populer, mengingat kayaknya tengah tahun kemarin tuh di Netflix ada serial yang judulnya Chaos. Itu adalah modernisasi cerita atau mitologi Yunani gitu teman-teman harus nonton itu ya Chaos itu. Ini hal yang sama. Ini jadi kayak eh, cerita di mana teman-teman bisa mendekonstruksi atau mengimajinasikan lagi gitu ya folklore atau mitologi yang udah ada dan membawanya ke arah modern atau ke arah kontemporer kayak gitu. Itu lagi hype juga. Dan berhubung Indonesia ini kaya banget dengan folklore, maka ini juga harusnya jadi genre andalan orang Indonesia. Nah, itulah tadi enam enam genre fiksi yang aku prediksi bakalan naik nih peminatnya atau malah hype gitu ya di tahun 2025. Lanjut, strategi penulis fiksi 2025. Yang jelas teman-teman tuh harus pahami setiap genrenya dulu. Kalau untuk pahami caranya gimana, kalau menurutku tuh riset gitu ya, baca-baca nih buku-buku sesuai masing-masing genre. Dari baca biasanya kita bisa milih nih mana genre yang sekiranya tuh cocok gitu dengan style penulisan kita selama ini. Apa namanya? Kalau misalnya dari baca malah suka semuanya gimana? Kalau dari baca suka semuanya, teman-teman bisa coba kayak bikin satu cerpen untuk satu genre yang aku sebutin tadi. Setelah ketemu nih 6 cerpen, teman-teman bisa mengidentifikasi mana cerita yang paling nyaman ditulis untuk kalian. Nah, itu mungkin adalah genre pilihan kalian gitu. Terus teman-teman juga bisa bereksperimen dengan memasukkan niche populer content writing tuh ke tema cerita. Misalnya ya, kita bisa bikin cerita cozy cozy romance gitu dengan tema mental health gitu. Kita bisa bikin cerita cozy fantasi gitu dengan tema utamanya wellness gitu. Nah, itu bakalan jadi sesuatu yang menarik dan tentu saja menambah value, menambah ceruk audiens yang pengen kita jangkau kayak gitu. Terus lanjutan berikutnya, ini tadi teman-teman harus sebagai penulis fiksi tentu saja harus mulai membangun koneksi sama penerbit, sama platform, sama editor dan sama writer lain gitu. Ketika
berkolaborasi itu juga penting buat penulis fiksi karena teman-teman akhirnya bisa berbagi jangkauan nih satu sama lain. Lanjut, ada tren di sini bakal bahas soal tren publikasi karya teman-teman. Kalau publikasi konten tuh seperti apa trennya? Ini mungkin lebih ke saran ya buat teman-teman Indonesia. Sebenarnya ini udah tren sih kalau di komunitas penulis luar negeri. Cuman untuk di Indonesia nggak semuanya melakukan ini. Yang pertama, eh, teman-teman usahakan untuk punya rumah sendiri untuk konten kita gitu. Punya rumah sendiri tuh maksudnya gimana? Jadi konten kita nih jangan ditaruh di rumahnya orang lain gitu. Konten kita ini kan kayak anak-anak kita gitu ya. Jangan sampai anak kita tuh kita taruh di rumah orang lain, kita suruh kerja di situ, tapi si anak ini malah menderita dan nggak pernah digaji. Jadi cuma dimanfaatin aja sama platform-platform lain. Itu makanya aku selalu nyaranin punyailah, milikilah rumah sendiri untuk kontenmu, biar anak-anakmu ini kamu sendiri yang merawat, kamu sendiri yang mengaudit, dan kamu sendiri yang menikmati manfaatnya gitu. Jadi minimal usahakan kalau publikasi konten penting, kayak artikel penting, artikel yang menurutmu itu pencapaian yang bikin lega ketika nulis itu publikasikan di website pribadi. Jangan ditaruh di website orang lain, jangan ditaruh di website media UGC gitu. Jangan ditaruh di platform lain. Kenapa? Karena eh aku yakin semua penulis tuh pasti pengen pengen menghasilkan dari tulisannya, dan cara untuk menghasilkan dari tulisan sendiri, cara untuk mengendalikan hasil dari tulisan kita sendiri itu adalah punya rumah untuk konten-konten itu sendiri. Yang kedua, kolaborasi antar penulis atau antar kreator tuh bakal bikin jangkauan kamu bertambah. Jadi jangan meremehkan kolaborasi gitu. Teman-teman bisa saling collab gitu sesama penulis buat menjangkau audiens satu sama lain atau sekedar buat berjejaring dan berkenalan sama lebih banyak orang lagi. Yang ketiga, penulis ini kayaknya udah aku sebutin tadi ya. Jadi penulis yang publikasi kontennya sendiri di website sendiri akan dinilai lebih paham SEO sama calon-calon klien sehingga lebih mudah dapat proyek. Lanjut, di penulisan buku atau publikasi buku, sorry kok penulisan buku. Publikasi buku. Yang pertama, penulis tuh akan lebih suka bikin e-book yang kita sekarang mungkin ngomongnya ini produk digital gitu. Atau electronic book e-book. Karena e-book ini sebenarnya minim modal dan bebas dari kurasi. Dalam artian kita punya kebebasan nih untuk ngatur isi web isi e-book kita sendiri. Cuman perlu diperhatikan ya teman-teman, mayoritas pembaca itu ternyata masih suka buku cetak gitu. Ini aku akan menjelaskan market share-nya. Sebenarnya ini uh, bukan prediksi yang saklek gitu kan. Ini angka persen-persen ini aku juga ambil dari riset yang aku lakukan di akhir tahun kemarin. Jadi market share e-book di akhir tahun tuh meningkat jadi 17%. Awalnya tuh cuma 12 atau 13% ya dari keseluruhan penikmat buku yang suka baca e-book, tapi di akhir tahun kemarin ternyata dia naik gitu ya. Jadi 17% di seluruh dunia. Nah, tapi buku cetak tuh masih jadi favorit nih buat pembaca, buat konsumen gitu ya. Karena buku cetak nih masih uh, disukai 78% pembaca di dunia. Nah, di sisi lain, platform novel digital itu tahun kemarin tuh sebenarnya tuh cuman 4% loh dari kebutuhan pembaca, memenuhi 4% market pembaca. Nah, tapi akhir tahun tuh dia sempat naik ya platform novel digital dan mengambil 5% market share gitu. Harapannya bakalan terus naik di 2025, tapi ini nggak bakalan melebihi 10% juga guys. Jadi meskipun teman-teman tuh yang kayak uh,
pengennya lewat platform itu mungkin bisa dipertimbangkan ya. Platform novel digital ini market share-nya itu kecil dan penulisnya itu banyak. Jadi persaingan di platform novel digital itu mungkin akan lebih ganas daripada platform lainnya. Terus banyak penulis itu mulai aware bahwa ada pilihan yang namanya self-publishing. Kita sekarang bisa self-publishing melalui platform, ini self-publishing digital book ya atau e-book ya, lewat platform seperti Google Play Books, KDP, Karya Karsa atau Link gitu. Teman-teman juga bisa self-publish sendiri dengan beli paket self-publish di penerbit-penerbit. Sekarang udah banyak banget penerbit yang nawarin paket self-publish. Kenapa? Karena demand-nya tinggi juga tuh gitu. Kenapa banyak penulis memilih self-publishing? Tentu saja mungkin karena pertimbangannya itu adalah keuntungan ya. Ketika kita mempublikasikan sendiri buku-buku kita, maka 100% keuntungan yang kita dapatkan tentu saja akan masuk ke kantong kita sendiri. Sementara kalau kita bekerja sama dengan penerbit gitu ya, eh, kita hanya mendapatkan royalti sekitar 10%. Mungkin maksimalnya ada sekarang kayaknya yang dapat 15%, ya 10-15% per buku. Jadi itu pun akan tergantung dari berapa banyak buku yang terjual akhirnya kayak gitu. Jadi nggak yang kayak 100% masuk ke kantong kita, tapi kita cuma dapat 10% dari keseluruhan penjualan. Terus eh untungnya publikasi sama penerbit apa dong? Untungnya publikasi sama penerbit itu eh apa ya? Penerbit tuh masih ngasih validasi gitu ya eh atau mungkin aku bisa berkata seperti ini. Banyak penulis yang merasa lebih lebih berharga atau lebih valuable atau gengsinya jadi tinggi nih kalau keterima di penerbit gitu. Jadi mereka merasa karyanya berkualitas ketika diterima di penerbit. Makanya kalau menurut aku menerbitkan buku bersama penerbit mayor itu efeknya itu lebih ke validasi sih buat penulis. Terus, tapi kalau self-publish ini keuntungannya lebih ke value of money-nya. Tapi itu pun juga ada plus minusnya ya. Kalau misalnya kita nggak punya crowd sendiri, mungkin self-publish ini bukan opsi yang bagus. Terbit sama penerbit jadi dapat lebih banyak juga karena penerbit kan bisa mengakses toko-toko buku gitu. Tapi kalau kita ternyata udah punya crowd sendiri, kita udah punya komunitas sendiri, kita udah bisa securing pembeli sendiri, aku akan selalu menyarankan self-publish. Yang kedua, uh, untuk having best of both worlds ya. Jadi maksudnya kita kita mengambil keuntungan dari dua dunia, itu ada penulis yang pakai pendekatan hybrid gitu. Itu hybrid itu maksudnya gimana? Jadi ada karya yang khusus dikirimkan ke penerbit gitu. Terus ada karya kedua atau karya ketiga yang kita terbitin sendiri. Jadi sembari kita menunggu persetujuan penerbit, sembari kita menunggu proses sama penerbit gitu ya, kita juga aktif menerbitkan karya sendiri untuk monetisasi. Selanjutnya publikasi cerpen nih. Publikasi cerpen yang paling bagus dan paling valuable, paling ngasih manfaat ke writers itu adalah di koran dan majalah. Ada Tempo, Kompas, Media Indonesia. Kalau nggak salah majalah kayak Bobo itu juga masih buka ruang gitu untuk mempublikasikan cerpen yang dikirim oleh writers. Terus selain lewat koran dan majalah, teman-teman juga bisa bikin antologi cerpen bareng penulis lainnya gitu. Ini bisa jadi cara efektif untuk mempublikasikan cerpen asalkan semua penulis yang terlibat tuh mau ikut andil dalam pembiayaan dan promosi karya. Nah, kalau aku nih punya insight soal ini karena dulu aku pernah melakukan hal yang sama, maksudnya bikin proyek sama temen-temenku eh, dengan cara
mengumpulkan cerpen ya. Ini ada waktu itu sekitar 12 teman ya. Kita mengumpulkan cerpen dan puisi. Terus dijadiin satu buku. Nah, kita tuh ambil paket self publishing di penerbit. Jadi waktu itu kita cetak, awalnya tuh kita cetak 100 eksemplar gitu ya. Nah, biaya cetaknya dari mana? Dari urunan, guys. Jadi karena 12 orang kan banyak tuh. Urunannya tuh jadinya nggak nggak yang apa namanya tuh nggak yang semengirikan itu. Kita paling cuman urunan kayak 200.000 per orang, terus udah bisa ambil paket percetakan gitu. Nah, setelah bukunya jadi, kita pasarkan sendiri. Masing-masing penulis tuh bertanggung jawab untuk memasarkan eh, buku antologinya. Nah, karena kita udah ngeluarin biaya modal, makanya kan promosi karya sama marketing buku nih jadi berlomba-lomba ya. Semua penulis tuh jadi aktif banget gitu marketing bukunya gitu. Akhirnya 100 buku ini langsung terjual habis dan kita sampai 3 cetakan ya waktu itu ya. Cetakan pertama kan bikin 100, cetakan kedua itu 500, cetakan ketiga itu 1.000 eksemplar. Jadi waktu itu semuanya laku, laris, manis, habis gitu. Karena saking saking senengnya kita cari duit dari situ gitu. Itu lumayan dapat banyak banget keuntungannya dan akhirnya dibagi 12 orang. Jadi jangan remehkan opsi-opsi publikasi seperti ini karena itu ternyata sangat menguntungkan buat teman-teman ya. Lanjut. Terakhir nih ada tren soal produktivitas penulis gitu. Jadi AI itu ini tepatnya tuh generatif AI itu masih digunakan oleh penulis untuk mendorong produktivitas. Tapi tuh sekarang tuh udah nggak ada kekhawatiran akan AI lagi. Jadi nggak banyak penulis yang khawatir pekerjaannya akan diambil AI karena ya kita semua mungkin sudah tahu kualitasnya AI itu sampai mana kayak gitu. Nah, mengapa nggak lagi terancam ya? Karena kita aware ya bahwa AI ini jadi alat bantu aja untuk mempercepat produksi tulisan, tapi AI nggak bakalan bisa menggantikan style kita, nggak bisa menggantikan personality kita, nggak bisa menggantikan suara otentik dari seorang penulis. Nah, kalau misalnya teman-teman ngerasa, waduh, aku tuh nggak punya style, belum ada personality juga, belum ada suara otentik juga, jangan khawatir, tulisanmu tuh tetap bisa berbeda dari tulisan AI asal teman-teman tuh memanfaatkan kemampuan riset, jadi mengasah kemampuan riset. Itu bisa jadi kunci untuk bikin tulisan kita beda dan tulisan kita jadi lebih berkualitas daripada hasil AI. Terus yang selanjutnya ada teknik produktivitas baru. Kalau tahun lalu kita selalu Pomodoro aja gitu. Ini ada metode batch writing. Ini aku pakai karena cocok banget dengan tuh aku yang kayak sehari-hari itu uh, overload gitu ya kerjaannya gitu. Jadi ini adalah metode namanya metode batch writing. Itu adalah metode mengumpulkan berbagai macam tas penulisan yang sejenis, setema atau satu konsep tuh dalam satu waktu. Jadi misalnya tuh kita lagi nulis artikel, lagi nulis sosial media post, lagi nulis skrip video yang semuanya tuh bahas tentang penulisan novel ya. Itu kan kayak satu tema kan. Itu bisa dikerjakan dalam satu waktu aja. Jadi dikumpulin terus dikerjakan dalam satu waktu. Teknik kayak ini tuh bikin otak kita nggak overload, jadi nggak kecapean gitu, dan bikin hasil tulisan kita nih jadi lebih mendalam dan akhirnya juga jadi lebih berkualitas. Nah, mengerjakan tulisan yang serupa tuh juga bikin bikin aku sih ya, bikin aku tuh kerasanya makin kreatif gitu buat mengolah semua hasil tulisannya karena nggak terganggu dengan uh, dengan tugas-tugas penulisan yang nggak satu tipe atau satu tema. Kayak gitu. Oke, itu semua yang pengen aku bahas. Apa namanya tuh? Mungkin aku akan kembalikan lagi ke Kak Malika untuk membuka sesi question and answer.
Terima kasih teman-teman. Halo, ya. Kayaknya aku harus off dulu sebelum putus-putus ya. Wah, lengkap sekali tren 2025 ini. Jadi gimana teman-teman? Mulai terasa belum bahwa wow, jadi tuh harus edit ini ya, harus ada itu. Dan ternyata tuh yang pakai mesti kepikiran untuk punya buku, tetap cobain ya cetak karena ternyata tetap 78% ya kan? Hmm. Oke, Ketika ada nih berapa kali aku membaca chat dan menanyakan gini, pas yang bagian-bagian yang pertama, kan ada yang bilang harus isi di LinkedIn gitu kan, terus ada Oh, yang bingung. Di LinkedIn tuh aku harus isi apa gitu kan, kayaknya tuh kayak cuma bentar doang, tapi tuh aku bingung mau harus isi apa di dalam LinkedIn itu. kalau Tulisan di aku LinkedIn tuh, sendiri atau memang kepribadian aku sebagai seorang penulis. kalau di LinkedIn tuh kalau misalnya mau bikin Gimana Kak Tika? konten, kalau di LinkedIn ya, kalau misalnya mau bikin konten di LinkedIn itu teman-teman bisa mulai dengan konten kayak apa namanya itu contoh artikel teman-teman. Jadi bagiin link contoh artikel teman-teman dan kasih tahu nih apa namanya itu proses pembuatan artikelnya itu seperti apa. Itu kalau untuk content writer ya. Selain itu ya, selain isi konten sendiri, teman-teman juga fokusnya di LinkedIn ini berjejaring. Jadi komenin semua orang yang lain gitu. Connect sama orang lain terus komenin konten mereka yang masih relevan sama content writer gitu. Kalau posisi mereka posisi-posisi orang yang membutuhkan penulis, komenin juga kontak dan connect gitu. Yang pentingnya justru di connect-nya sebenarnya. Jadi nggak cuman kontennya yang penting ya, connect juga kayak gitu. Oke, jadi yang penting connect-nya, tidak hanya kontennya. Seperti itu ya, apalagi kan kalau di LinkedIn tuh, wah kayak ibaratnya kayak mancing ikan. Itu tuh banyak banget, jadi harus benar-benar relate dengan yang pencarinya juga untuk ke pekerjaan. Kan pelan-pelan mau shifting kan ya ke freelancer. Nah, ada lagi nih yang nanya Kak, kalau tren menulis puisi di 2025 gimana nih Kak? Oke nggak? Menulis puisi di 2025 menurutku masih oke, tapi puisi ini adalah sesuatu yang bukan untuk pemula banget ya, kalau menurut aku ya, karena dia bentuknya pendek dan langsung dinilai dari kualitas diksinya. eh, dengan tag, jadi penulis ini sesuatu yang kalau puisi ini sesuatu yang menurut aku tuh dinilai dari technicality kita sebagai seorang penulis. Jadi ini sesuatu yang susah dilakukan untuk pemula. Masih tren kalau kamu bagus, tapi kalau kamu baru mulai gitu, kalau kamu juga apa namanya itu masih struggling mengolah diksi, masih nggak tahu teknik-teknik sastra, puisi bukan sesuatu yang aku sarani. Oke, jadi puisi ini adalah kayaknya udah cuma bisa profesional ya, karena kayak kalau pemula-pemula ini agak berat jalannya. Tapi nggak apa-apa dicoba aja gitu kan. Kita kan nggak tahu Mm-mm. ya. Cuma memang Desan Kaki kan memang ini adalah biasanya yang pro-pro nih, yang memang masih akan terus meningkat di tahun 2025. Oh ya Katika, ada lagi yang tanya dari Kadiar. Mau tanya, kalau buat untuk blog pribadi profesional nih, mendingan pakai nama domain atau pakai nama sendiri? Itu dulu Katika. Bisa dua-duanya sih, tapi kalau sebagai kita mau fokus ke diri kita sebagai seorang penulis, kalau aku sih lebih suka pakai nama sendiri ya, karena akhirnya nama kita tuh punya brand value sendiri gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau pakai nama-nama brand yang lain gitu, atau bikin blognya itu jadi sebuah perusahaan sendiri itu juga nggak masalah. Oke, tidak masalah Kak Diar ya, asalkan memang kalau kayaknya kalau yang pakai nama sendiri itu lebih pro aja, lebih profesional aja kan kita mau bikin semacam portofolio Oh, yang oh, lebih terlihat. personal sih. Jadi kalau pakai nama Betul. sendiri tuh kerasa lebih personal, kerasa kita itu perorangan nih, bukan company gitu. Jadi ketika perusahaan approach ke aku, kenapa mereka suka
bekerja sama dengan aku karena langsung tahu nih tikawidia.com oh itu nama orangnya dan mereka tahu mereka akan berurusan dengan penulis perorangan gitu. Penulis perorangan artinya apa? Artinya lebih murah. Makin lebih dilihatkan gitu. Sementara kalau kita pakai nama brand, misalnya aku bilang eh, penulis keren gitu, penuliskeren.com gitu. Itu mereka kayaknya itu kayak ah, ini apa agensi ya gitu. Jangan-jangan ini agensi nanti mahal nih. Gitu. Ada perasaan-perasaan seperti itu loh yang pengennya tuh calon klien tuh nggak ngerasa kayak gitu gitu. Nah, ya betul. Jadi memang lebih baik pakai nama sendiri ya, Kak Diar ya. Semoga tercerahkan karena itu sebenarnya salah satu bentuk portofolio kita yang bisa dicari di Google Engine. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Diar. Kita lanjut lagi, Kak. Ada lagi. Oh, nih, balik lagi Kak ke LinkedIn. Jadi aktif di LinkedIn tuh minimal 30 menit ya, bukan sekedar post doang ya Kak Tika. Jadi kayak semacam nonton TikTok atau scrolling IG. Benar, benar. Jadi aktif di LinkedIn selama 30 menit itu ya, kita bisa connect, kita bisa nonton konten, kita bisa menikmati konten-konten profesional di LinkedIn lainnya gitu. Terus kita bisa komen juga di konten-konten lainnya. Nah, itu benar-benar kayak scrolling TikTok, scrolling IG kayak gitu. Itu kayak paling nggak tuh minimal kita udah membangun membangun dari komen-komen, dari konek-konek itu akhirnya kita membangun jejaring sendiri di LinkedIn. Aku malah selama ini tuh di LinkedIn cuma ngisi portofolionya doang, belum ngisi konten apa-apa, tapi lebih fokus ke connect gitu ya, dan kadang akhirnya dapet dapet juga gitu eh, job dari situ. Gitu. Jadi benar ya. Gak harus aktifnya ya memang setiap hari. Jadi ya gak sebentar yang 5 menit, 10 menit. Scrolling aja terus LinkedIn. Jadi dicari-cari, apalagi kalau mau mencari kayak job hunter gitu kan. Wah itu bisa lebih lama dari 30 menit, percayalah. Oh, ketika tadi sempat ada yang nanya, low stakes romance itu tuh kurang lebih mirip kayak slice of life ya, Kak? Iya, kurang lebih kayak slice of life. Kalau teman-teman tuh dulu pernah nonton dorama judulnya Long Vacation yang main tuh Takuya Kimura itu adalah salah satu contoh low stake romance gitu ya. Kalau yang lebih current gitu ya, ada Korean drama namanya itu judulnya Summer Strike. Ini yang main ganteng loh, ini yang main Siwon. Jadi teman-teman harus nonton. Jadi Summer Strike ini genrenya juga cozy low stake romance. Feel good slice of life kayak gitu. Oke, jadi masih kurang lebih sama kayak slice of life ya. Oke, Kak, ada lagi nanya. Jadi dari Kawardina, katanya udah lama nih vakum gak nulis di blog gitu kan. Terus kalau misalnya kita aktif lagi nulis, itu bakalan ngaruh gak sih ke traffic blog atau mendingan bikin blog baru ya? Ya nggak apa-apa kalau misalnya blognya masih ada dan ini adalah blog profesional, maksudnya udah top level domain ya, di mana kita beli domain, beli hosting gitu, mending ya itu dihidupin lagi aja. Tapi kalau ini yang dimaksud adalah blog gratisan yang masih subdomain dari blogspot atau dari WordPress mah, kalau menurut aku mending bikin baru yang terlihat profesional. Oke, jadi tetap kalau kurang profesional dirapihin lagi biar tetap Mm-mm. profesional ya, Ferdina. Mm. Karena kan mau ini nih mainin cuan gitu kan. Nah, cuannya dari mana ya dirapihin dulu dari blognya. Tapi nggak apa-apa kalau pakai blog yang lama. Oke, Kak Ferdina, semoga menjawab. Terus ada dari Kak Komang nih Kak. Kalau nyari job untuk blogger itu di mana ya Kak Tika? Itu udah aku bahas nih di karusel Nah, aku. Mungkin mungkin Kak Komang bisa buka Instagram aku, terus scroll agak ke bawah. Nah, itu ada banyak rahasia-rahasia cari cuannya blogger gitu ya. Tapi yang paling enak nih untuk sekarang ya, aku jawab satu aja karena ada banyak caranya nanti jadi satu webinar sendiri kalau jelasin satu-satu. Eh, yang paling enak, paling gampang itu adalah cari konten placement. Biasanya dari seed backlink atau dari kolaborator pro. oke.
Itu kayak apakah dicoba, coba ya. Sama Kak Komang dicoba. Siapa tahu nanti ya buka dulu aja lah Instagramnya Katika ya. Nanti kalau misalnya kita bahas nanti jadi Bener. panjang jadi webinar sendiri. Oke. Ketika ada lanjut dari Kak Vicky, katanya aku pengen tanya nih, apakah nulis lewat thread sama dengan trend niche untuk creative writing? Gimana gimana? Oh iya, iya sama Nulis sama thread. tuh, sama sama kayak Nis dari content writing ya. Kalau thread tuh Oke. Kak Vicky semoga kejawab ya. Sama. Sama aja. Jadi ya kan. Kan tetap aja ya harus ada tangan yang bekerja mengolah kata-kata itu. Gitu. Oh Kak Tika, ini ada dari Kak Alex. Panjang pertanyaannya. Izin tanya ya Kak, kalau retelling atau modernisasi mitologi atau cerita rakyat deh, gimana ya caranya supaya ceritanya tuh nggak nyinggung masyarakat pemilik cerita rakyatnya gitu. Misalnya nih, kayak si Tangkuban Perahu, Sang Kuryang dan Dayang Sumbi ini kan cerita tentang antara cinta anak dan ibu. Kalau menyinggung masyarakat asal kisah rakyatnya itu karena kan biasanya ada hal-hal sensitif ya apalagi kalau cerita tentang anak dan ibu gitu. oke. Retelling cerita rakyat itu bukan berarti kita langsung mentah-mentah cerita rakyatnya itu dibawa ke sekarang gitu. Jadi eh esensinya yang kita bahas sekarang. Misalnya kalau kita ngomong Sang Kuryang sama Dayang Sumbi, ini ada cerita bulet di mana Sang Kuryang ini akhirnya jatuh cinta sama ibunya sendiri kan gitu kan ya. Sang Kuryang dan Dayang Sumbi ini bisa dimodernisasi dengan cara apa? Dengan cara materi itu tuh dibawa ke dunia modern dan diganti aja namanya semuanya. Jadi semacam ceritanya tuh disesuaikan ke setting modern gitu ya, didekonstruksi semuanya. Terus mungkin nama-namanya nggak akan sama dong, nggak akan Sangkuriang, nggak akan Dayang Sumbi juga. Dengan cara seperti itu, tentu saja kita tidak apa ya namanya ya, tidak perlu khawatir dengan menyinggung masyarakat adat gitu ya. Misalnya nggak perlu khawatir gitu. Kita cuman mengambil inspirasi dari Sangkuriang dan Dayang Sumbi ini untuk membuat model cerita yang sama dengan konflik yang dimodernisasi. Kayak gitu sih kurang lebih caranya. Nah gitu ya Kak Alex semoga kejawab ya jadi nggak harus plek-plekan namanya Den Sumbi atau Sangkuriang jadi bisa diganti namanya dibikin lebih modern lagi karena juga kalau zaman modern sekarang agak aneh ya antara cinta anak dan ibu kan. Oke, semoga kejawab ya Kak nih. Kak, untuk genre cozy, apakah klimaks dalam ceritanya itu bisa berkelahi antar tokoh atau gimana, Kak? Bisa aja sih, bisa berkelahi antar tokoh gitu kalau misalnya itu memang ini kalau klimaks ya, itu memang sebenarnya harus dibalikin lagi ke kebutuhan cerita gitu ya. Genre cozy pun tentu saja bisa berkelahi antar tokoh gitu. Tapi berkelahinya itu tentu saja berkelahi di kehidupan sehari-hari, di kehidupan normalnya, di ruangan cerita itu ya. Jadi gak, gak tiba-tiba di klimaksnya itu jadi action kayak Fast and Furious gitu tuh. Soalnya nggak berkelahi eh, berkelahi yang masih relevan aja gitu sama mood dan ambience feel good di cozy story-nya. Oke, jadi tetap easy lah ya bacanya, jangan Mm-mm. tiba-tiba yang song 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 kayak Fast and Furious gitu kan. Berat tetap ya. Oke, Kak Tika, terima kasih jawabannya dan semoga terjawab juga oleh Kak Yellow Smith ya. Oke, lanjut nih Kak. Ada dari Kaki Nanti. Kaki Nanti bilang, kan kalau tadi kan memang kita bahasnya yang blogger, yang nulis untuk skrip video, dan untuk mungkin sosial media. Tapi untuk penulis-penulis kreatif nih, yang novelis, cerpenis, penulis puisi, kalau gitu-gitu tuh bisa nggak ya Kak aktif menjual? Ya, menjual karyanya di LinkedIn. Menurut Kak Tika gimana? Kayaknya kurang relevan kalau itu di LinkedIn. Jadi di LinkedIn ini lebih ke kayak profesional antar bisnis, antar 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 profesional ya untuk berkumpul ya. Dan
novelis, cerpenis, penulis nih kalau menurut penulis puisi itu menurutku jalurnya adalah jalur menjadi autor gitu. Menjadi autor ini beda jalur nih sama jalur business writing. Jadi menurut aku LinkedIn ini akan kurang relevan untuk novelis, cerpenis atau penulis puisi itu bakal kurang kurang relevan sih Kak. Oke, semoga terjawab ya Kaki nanti. Tetap memang kalau dibuka LinkedIn itu memang isinya terlalu B2B sekali gitu kan. Jadi kayak kalau yang kreatif-kreatif itu emang agak sulit sih. Karena aku juga nyoba kayaknya tetap ya Kak ya Oh, kayaknya untuk tulisannya. lebih baik di IG, di thread atau di Twitter gitu Hmm, mungkin lebih 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 banyak ruang untuk penulis kreatif. oke, Kaki nanti semoga terjawab ya. Jadi tetap aja ke sosial media saran Katika gitu kan. Ke sosial media kayaknya yang lebih masuk dibandingkan kalau jual-jualnya ke LinkedIn. Tapi Hmm, mungkin bisa coba jual karyanya ke link misalnya gitu. ya Itu sekarang kan udah banyak ya karya yang karsa banyak juga banget. bisa. Itu kayak Bener. apa ya? Kalau penulis kreatif tuh kan butuhnya adalah butuh pembaca ya, bukan butuh bisnis lain gitu. Makanya bisa di LinkedIn. Kalau content writer dia butuh connect sama perusahaan atau sama pebisnis lainnya gitu. Sementara kalau creative writer itu butuhnya connectnya sama pembacanya gitu. Jadi makanya lebih bagus di platform-platform media sosial yang memang fokusnya tuh ke pembaca langsung ke customer, ke audience, end user lah. Gitu. Jadi semoga terjawab ya Kaki nanti ya. Nanti kalau mau bahas lebih lanjutnya lagi join langsung komunitasnya Katika ya. Tapi walaupun memang udah mulai penuh sih, tapi semoga masih bisa ya kan. Udah Dicoba mulai dulu penuh, request. udah penuh. Udah mulai penuh. Udah penuh, bukan udah penuh. Kayaknya tuh ada yang, wah ini tuh grupnya itu udah mulai semakin komunitasnya makin banyak menyebar kemana-mana. Oke, lanjut Kak. Ada yang nanya Kak Sandi. Kak, aku tuh seneng banget nih nulis tentang journey gitu kan, kayak traveling sejarah. Sebaiknya artikelnya tuh aku cukupnya tuh posting di sosmed aja atau ada alternatif lain ya Kak Tika? Kalau misalnya Kak Sandi punyanya saat ini tuh sosmed, emang ya pakai sosmed aja nggak apa-apa. Tapi kalau saran aku ya sama seperti yang tadi aku sampaikan di webinar juga, itu investasilah ke bikin blog pribadi sendiri. Di blog ini, karena aku tahu Kak Sandi juga seneng banget nulis cerpen gitu ya. Nulis nulis karya fiksi. Blog ini bisa diisi macem-macem gitu. Jadi nggak cuma diisi kayak konten traveling, konten sejarah, tapi Kak Sandi juga bisa mengisinya dengan tulisan fiksi, tulisan kreatif kayak cerpen-cerpennya kayak gitu. Itu bisa dipublikasikan lewat blog pribadi sendiri dan lama-lama nih biasanya kalau kita konsisten upload pasti akan menemukan pembaca. Gitu ya Kak Sandi. Jadi memang kembali lagi ke blog aja gitu kan. Sayang dari artikelnya ketimbun gitu kan. Mendingan bikin blognya di tiap hari diupdate satu artikel. Cuannya akan mengalir dengan seketika gitu ya Kak Sandi ya. Oke, Kak ada dari Kak sebentar ada yang kelewat nih. Aprilia. Ini mulai nanya. Tipsnya nih, Kak. Jualan di Facebook biar rame. Caranya gimana ya gitu kan? Apakah harus promo ya atau kita nungguin klien aja? Aku basically cuma nungguin klien aja kalau di Facebook gitu, jadi aku nggak perlu promo di platform lainnya gitu. Terus kalau misalnya masih pemula ya banting harga, mau nggak mau harus banting harga. Kalau misalnya nggak mau banting harga ya berarti harus nyaman dengan persaingan gitu, karena pasti klien akan memilih memilih freelancer dengan lebih banyak bintang dan harga yang sama denganmu kayak gitu. Makanya saranku adalah banting harga untuk pemula. Paling nggak kamu dapat eh 10 5 klien pertama, setelah itu bisa naikin harga ke normal gitu. Cuman kalau ya itu kalau misalnya pemula baru masuk Facebook terus nggak mau banting harga, itu ya nyamankan diri, pahamilah kalau kamu harus bersaing dengan freelancer lain yang udah banyak bintangnya dengan harga yang sama dengan kamu dan itu bakalan sepi pasti.
Nah, betul. Karena aku juga mengalami kok, tenang aja gitu. Di Facebook tuh mau ngumpul, justru bukan ngumpulin ini ya, bukan ngumpulin mau gimana cara kliennya ya, bukan promosi jor-joran. Kumpulkanlah para nanti yang klien-kliennya untuk klik bintang 5 sama untuk komen-komen yang bagus karena sekarang orang-orang tuh biasanya baca komennya sama bintangnya sama harganya. Betul kan Hmm, sih Kak? bener. Gitu. Jadi kumpulin dulu lah 5 sampai 10 klien pertama itu udah kasih harga murah, kasih juga Hmm. layanan yang prima gitu ya. Ketika kamu udah dapet bintang, udah dapet komen tuh naikin harga jadi gampang. Tapi kalau kamu belum punya bintang, belum punya komenan bagus ya udah lupakan menyamakan harga dengan yang lain tuh. Tuh, memang harus sabar-sabar kalau di Facebook ya. Jadi kalau udah begah banget di Facebook ya udah coba di Fiverr, di Upwork. Kok udah sekarang udah banyak banget deh kayak platform-platform untuk Hmm. freelance penulis. Oke, semoga terjawab ya Kak Aprilia. Lanjut lagi nih ya Kak Tika. Ada nanya dari Kak Steve Mendel. Penulis pemula itu perlu cari sensitive readers buat scanning kalau ceritanya rada red flags, golongan tertentu atau hidden offensive yang penulis nggak tahu tuh di mana ya Kak? Kalau misalnya ada budgetnya nggak apa-apa. Sensitive readers, sensitive readers ini soalnya nggak apa namanya tuh nggak sama dengan beta reader biasa ya. Beta reader biasa kadang kita bisa pakai temen, bisa pakai keluarga kayak gitu. Kalau sensitive reader kan jelas kita akan pakai orang lain yang profesional dalam mengidentifikasi apa namanya itu mengidentifikasi topik-topik atau hal-hal yang sensitif dan tidak inklusif dalam sebuah cerita gitu ya. Jadi uh, kalau ada budget tentu saja lebih baik ini bisa dilakukan dan lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada budget, ya kita harus apalagi penulis pemula ya, penulis pemula tuh kadang kalau disuruh ngeluarin budget untuk ini itu udah angkat tangan duluan gitu. Kalau nggak ada budget mungkin nggak bisa gitu hire sensitive readers. Tapi kalau ternyata emang Kak Steve punya modal untuk melakukan itu, tentu saja hasilnya akan lebih baik daripada yang lainnya. Betul. Karena tadi sebenarnya Kak Steve ada sempat curhat karena kayak gimana ya untuk ngebentuk alpha beta readers untuk feedback. Karena katanya kalau sama temen takutnya dibilang sibuk atau cuma dibilang bagus gitu. Sama keluarga kayak kebanyakan pujiannya dibandingkan saran dan kritiknya. Oh iya iya. Kumpulin aja gitu. Ya, tapi gimana gimana tuh alpha alpha readers tuh apa beta readers tuh kalau dari teman dari keluarga kalau dari teman biasanya tuh banyak lebih banyak hinaannya sih kalau dari Bener, keluarga kalau bener dari kok. kalau dari keluarga tuh lebih banyak ininya lebih banyak pujiannya itu tinggal kita combine jadi satu responnya maka kita Eh, akan mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh soal cerita kita tuh seperti apa. betul. Setuju Kak Steve. Tenang aja kok temen banyak yang menghina. Aku jarang mendapatkan bilang, ini bagus banget. Enggak, tanya sama Kak Nadira dulu sama Kak Tika. Aku juga sering banyak dihina sama mereka. Tapi yang dihina itu kadang yang membangun ya, bukan yang hina sekedar yang kayak ini jelek gitu ya. Jeleknya kenapa gitu kan. Itu kan harus dikasih tahu. Oke, semoga menjawab ya Kak Steve. Terus Kak Tix, ini kita ke 3 pertanyaan terakhir. Ada Kak Sugi. Prospek affiliate marketing di blog tuh kayak gimana ya Kak? Kayak misalnya kayak access trade gitu. Oh, prospek affiliate marketing ini bagus kok, tapi ya kita tentu saja harus apa ya, harus harus eh bisa fokus ke meningkatkan traffic, ke masuk-masukin link yang mungkin jelimet dan agak melelahkan ya, Bu. Terus apa namanya tuh harus bisa menghadirkan konten yang tentu saja persuasif nih agar audiens tuh mau beli barang yang berafiliasi dengan kita. Tantangannya di situ sih, mungkin kalau untuk website pemula gitu ya, yang trafficnya itu masih kayak 1.000 sampai 5.000 itu affiliate marketing nggak selalu menghasilkan atau nggak yang kayak sebulan langsung bombastis gitu ya penghasilannya gitu nggak. Ini butuh kayak build up gitu, butuh kayak
konsisten membangun websitenya dulu selama beberapa saat gitu. Sementara kalau untuk blog tuh emang yang paling instan gitu, yang paling kita hari ini bikin blog, bulan depan dapat gitu, bulan depan dapat duit itu dari konten placement kayak gitu Kak. Oke, jadi ya tetap pada tahapannya ya. Tapi tetap masih bercuan kok, tenang aja Kak. Masih berjuang Silakan kok, cuman boleh kita dicoba. harus sabar membangunnya dulu, membangun trafficnya, Betul. membangun crowdnya dulu. Semoga terjawab ya Kak Sugi ya. Oke, Kak ada yang tanya lagi. Ini sebenarnya kayak udah dijelasin sama Kak Tika, tapi mungkin masih kurang ngegrup nih. Dari Kak Dara. Kalau pemula banget nih Kak, bikin portofolionya gimana? Ada tips and triknya nggak? Konten terakhir gue tuh bahas itu loh. Nah, Coba ke IG nonton reelku yang terakhir itu bahas itu. Jadi kalau misalnya masih pemula terus mau bikin portofolio, itu sebenarnya ya tinggal bikin sampel aja gitu. Misalnya pengen misalnya kamu suka nulis nih mental health gitu ya, udah bikin aja artikel mental health, taruh di PDF, taruh di Google Drive gitu, dan udah itu udah jadi portofolio karena itu jadi sampel yang bisa dilihat nih sama calon klien ketika calon klien ini approach ke kamu gitu. Jadi tipsnya itu bikinlah contoh artikel dengan standar profesional, menurutmu itu udah jadi portofolio sendiri gitu. Terus apa namanya, ketika klien approach dan ngelihat portofolio itu kasih lah contoh-contoh artikel itu gitu. Semudah itu sebenarnya bikin portofolionya, jadi nggak yang serumit, eh nggak yang terlalu rumit juga kok. nah itu tuh kan, jadi udah jawab sama Kak Tika, tidak terlalu rumit, dicoba dulu gitu kan. Dan tipsnya kalau mau lebih caem lagi, kalau Kak Tika tonton yang Reels terakhir Kak Tika ya teman-teman. Itu karena sudah dijelaskan semuanya sama Kak Tika. Karena nanti kalau kita bahas sendiri lagi di sini, jadi materi webinar yang berbeda. Oke, Kak Tika sebenarnya semua udah dijawab sih. Aku sudah Oke. scrolling dan tidak ada lagi. Kayak bener nih, udah gak ada yang nanya lagi gitu kan. Katanya, Mm-mm. oh iya, terima kasih Kak Steve. Katanya terima banyak banget self assignment dari pertanyaan-pertanyaan bagus dan jawaban dari luar biasa. Siap Kak Steve. Kak Dara tadi semoga sudah bisa ya gitu. Oh, ada terakhir dari Kak Hana. Mau tanya, saran untuk platform blog yang bisa digunakan untuk pemula. WordPress profesional. Jadi ya beli aja domain sama hosting di entah Niaga Hoster atau di Dewa Web atau dimanapun yang kamu cocok gitu. Terus bikin yang profesional. Platform blog yang gratisan, yang tidak berbayar itu nggak akan menguntungkan untukmu. Itu sama kayak yang aku jelasin tadi. Jadi kayak kamu bikin anak banyak, terus anak-anak ini malah kamu taruh di rumah orang lain buat kerja di rumah orang lain itu. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Jangan. Belilah 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 Belilah. domain dan hosting sendiri yang profesional. Itu adalah pilihan terbaik untuk platform, untuk blogger. Nah, itu dia. Sudah terjawab, jadi belilah. Ada dananya, belilah ya. Belilah Hmm. daripada kita titip anak-anak kita di rumah orang lain. Jadi kan sama Oh. aja kerja buat orang lain. Kan? Yang kerja kita Gitu. tapi yang menikmati orang lain, jangan Tuh, seperti itu teman-teman. jangan. Nah, duitnya harus tetap buat kita, teman-teman. Jangan buat yang Benar, lain ya. benar, Gitu. benar. Jadi kalau kalau ada yang nanya sebenarnya jadi nguntungin gak sih gitu kan? Oh mungkin itu ada yang takutnya ada yang merasa kalau beli domain dan hosting tuh buang-buang uang gitu kan. Jadi kalau aku yang nanya biar terjawab semuanya. Kalau beli kira-kira bakalan balik modal gak sih ketika Oh, balik dong. Aku juga udah bikin roadmapnya bahkan di konten Instagram tuh. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6 tuh ngapain aja. Nah, dari bulan 6 ke 12 ini sebenarnya kita udah mulai bisa regenerating money untuk balikin modalnya. Seharusnya seperti itu. Kalau kita prakteknya bener dan udah sesuai sama roadmap yang aku tulis di konten. Jadi coba teman-teman buka Instagramku terus scroll agak ke bawah cari yang bahas soal blog tuh ya ada roadmapnya. nah tuh coba ya langsung dicari lagi. Jadi kalau ada yang masih tanya
tenang, akan balik modal kok gitu kan. Beli aja langsung kalau ke Niaga Hoster itu dapat. Aku paling percaya sama Niaga Hoster, beli domainnya, hostingnya, ikutin roadmapnya Katika, tenang. Dan Iya, bener. Itu tahun nggak yang bulan semahal akan ada itu di kok, guys. mana-mana. Nah, hal Itu ini kayak cuma tentang Blue, 300, sekitar 300 sampai betul 400 ribu itu kamu terjangkau. udah dapat domain sama hostingnya. Jadi nggak yang semahal di pikiran kalian. 300 sampai 400 ribu ini kan kayak 6 kali nongkrong di kafe ya. Jadi cuma berhemat nggak nongkrong di kafe selama 6 kali itu Kopi udah dapat. tuh. Kalau itu udah jalan, nongkrong di kafe, tiba-tiba ada duit aja Oh, gitu nah, kan. bener, Nah, bener, siapa yang bener. nggak mau? Jadi balik modal beli kopinya dari rumah tuh teman-teman. Iya, biaya komitmen. Benar kata Kak Firsa, Bener, biaya biaya komitmen. komitmennya. Oke. Betul, harus sering nulis. Oke, Oh Katika ya, kalau misalnya dan teman-teman mau teman-teman. Oh ya, tanya-tanya atau diskusi lagi, bisa langsung join komunitas. Kayaknya masih ada slot. Kayaknya bisa masih langsung ada. join Masih join ada. komunitas WA gitu ya. Terus tanya entah di grup apapun, langsung nge-tag aku atau nge-tag teman-teman admin yang lainnya buat atau nge-tag atau bahkan langsung diskusi sama penulis yang lainnya juga nggak apa-apa kok buat tanya langsung ke aku, langsung ke komunitas aja. Gratis nanyanya, komunitasnya juga gratis. Kayak aku berkali-kali ditanya apakah komunitasnya berbayar? Enggak ya. Komunitasku itu gratis dan bisa langsung connect sama aku lewat WA. Nah, tuh. Tapi kalau nggak dibalas cepet, jangan ngambek ya teman-teman, karena Katika tuh juga sibuk. sibuk Iya, sibuk banget tapi Katika tuh, pasti jadi balas loh. jangan ngambek. Iya, pasti dibalas, tenang aja. Nah, tuh Kak Nadira udah juga share, gabung di Discord-nya di sini. Jadi kalau teman-teman yang udah merasa, Kak, kok aku nggak join-join? Ya karena kita udah approve, tapi ditolak sama WA-nya. Udah Iya penuh kan, gitu pada loh penuh. sekarang. Jadi join aja di Discord, ditanya aja semuanya. Boleh tag tadi Katika, tag kita yang para jajaran admin, tenang aja, semuanya free, gratis, tidak dipungut biaya ya teman-teman ya. Dan sekali lagi teman-teman, terima kasih untuk malam hari ini. Aku kenapa on cam? Aku mengajak foto. Jadi on cam dulu. Foto dulu. Cam dulu. Kita foto dulu. Oke? Sebentar. Ya, kita foto untuk yang halo satu. Sekali lagi, tiga, dua, satu. Oke, kita ke halaman dua nih. Satu, dua, tiga. Siap, ke halaman tiga. Satu, dua, tiga. Halaman terakhir ya. Oh, udah habis. Ternyata tadi ada beberapa yang udah left ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak buat malam hari ini yang masih tetap semangat dan baru di pembukaan 2025 tapi banyak rame banget yang tanya, rame banget chatnya. Terima kasih, iya terima kasih juga aku udah nggak sawan dengerin suara aku ya gitu. Semoga ilmunya bermanfaat, ilmunya dari Katika malam hari ini bisa untuk membuka jalan teman-teman yang akan shifting menjadi writing freelancer. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa di tag-nya ya, Katika. Terus juga ada bengkel konten, berimprove, seruan kreatif, dan Knot by Nat. Jangan lupa di tag. Jangan lupa ceritain tentang hal-hal positif hari ini. Dan selamat untuk mencoba hal-hal yang sudah disampaikan Katika prakteknya secara langsung. Sampai jumpa di webinar gratis Katika Sampai bulan jumpa. depan. Terima kasih teman-teman.